Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim al-ayah. Hadirin rahimakumullah. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat nikmatnya kita masih bisa melaksanakan puasa pada tahun ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, Allah menciptakan kita ke dunia ini tentu ada maksud dan tujuannya. Yang mana kodrat kita sebagai manusia ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Qur'an Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi esensi kita diciptakan Allah ke dunia ini tiada lain hanya untuk beribadah kepada Allah. Untuk apa? Tentu saja untuk mendapatkan ridho dari Sang Pencipta. Namun di luar hal itu ada 4 hal yang pasti kita akan alami dan kita rasakan selama kita hidup di dunia ini. Yang mana 4 hal ini akan membawa kita menuju jalan ridho Allah Subhanahu wa taala apabila kita bisa melewatinya dengan baik. 4 hal tersebut ialah mendapatkan nikmat, mendapatkan musibah, lalu melaksanakan taat, dan yang terakhir melakukan maksiat. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan ridho Allah dari 4 hal ini? Yakni yang pertama, apabila kita mendapatkan nikmat, tentu kita harus bersyukur. Namun bersyukur di sini bukan perihal kita mengucapkan alhamdulillah ketika kita mendapatkan nikmat. Tapi arti syukur di sini ialah sorfun ni'am ilal mun'im. Menasorufkan nikmat kepada yang punya nikmat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat, maka kita menggunakannya kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti kita mempunyai badan yang sehat, kita menggunakannya untuk berpuasa. Kita mempunyai mata, kita menggunakannya untuk membaca Al-Qur'an. Kita mempunyai kaki, kita langkahkan ke masjid untuk melaksanakan tarawih. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, segala kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan kenapa Allah menyuruh kita bersyukur? Karena janji Allah ketika kita bersyukur, kita akan mendapatkan nikmat yang lebih. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lalu yang kedua, apabila kita mendapatkan musibah, maka kita patutlah untuk sabar. Karena apa? Karena Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Dan juga Allah memerintah kepada hambanya untuk meminta pertolongan melalui sabar dan sholat. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar. Sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Dan alasan lain kenapa Allah memerintah kita untuk sabar, karena Allah itu tahu kita akan kuat melewatinya. Karena Allah memberi cobaan kepada hambanya sesuai kapasitas hamba tersebut. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 286
penggalan dari ayat tersebut yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Seperti itu. Dan yang ketiga, apabila kita melaksanakan taat atau melakukan amal, maka harus dengan ilmunya. Hal ini disinggung oleh Imam Ahmad bin Ruslan dalam Nadom Zubad yang berbunyi wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu sahajal ma nu amal tejeng elmuna amal nate ditolak teu ditarima. Sudah jelas dalam nadom itu dijelaskan bahwa barang siapa yang melaksanakan taat atau amal tidak dengan ilmunya, maka amal itu jelas ditolak, tidak diterima. Seperti itu. Dan yang terakhir, apabila kita melakukan maksiat, patutlah kita untuk taubat. Namun jangan asal taubat. Dalam kitab Sulamut Taufik ada 4 syarat taubat agar taubat kita tidak sia-sia dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana 4 syarat tersebut ialah yang pertama, menyesalinya. Artinya kita menyesali dosa yang telah kita perbuat. Yang kedua, meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Dan yang ketiga, berjanji dalam hati untuk tidak mengulangi dosa tersebut lagi. Dan yang terakhir, membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Jadi kesimpulan dari kajian kali ini, salah satu cara kita untuk mendapatkan tiket ridho dari Allah Subhanahu wa taala bisa melalui 4 hal ini. Yang pertama, apabila kita mendapatkan nikmat, maka kita harus bersyukur. Dan yang kedua, apabila kita mendapatkan musibah, maka kita harus sabar. Dan yang ketiga, apabila kita melaksanakan taat, maka harus dengan ilmunya. Dan yang terakhir, apabila kita melakukan maksiat, maka harus taubat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sedikit pepatah dari saya, ungdur maqala wala tangdur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan dan jangan lihat siapa yang membicarakannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.